Ayah saya ya, mohon maaf nih ya, PNS ya Pak, ini kan penghasilan naik sedikit ya, sekarang jadi ASN agak sedikit naik ya. Sudah nggak bisa apa-apa karena memang semua transparan pada istri pada ya. ATM mungkin yang sudah megang istri ya, ya. Karena percaya akan tata kelola dengan baik ya. Pak Erwin kok ketawa? Erwin ketawanya beda. Karena yang bisa tata kelola baik ya pasti istri ya, perempuan. Kalau kita belum susah ya, pegang uang ada pembel telepon, apa sih dikasih? Ada makanya nggak transparansi lagi ya, semua sudah transparan ya karena memang. Ini sekalian. Kemudian apa? Bu bisa lihat penumbuhan budaya kemampuan beradaptasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Ini ya. Jadi dengan agile governance ini, kita berpikir mungkin 1000 tahun ke depan, ya 100 ke depan. Saya mohon maaf ya, kalau tadi kebijakan banyak kurang tepat ya, karena informasi tidak sesuai ya, saya khawatir Indonesia nggak sampai 200 tahun. Ya, mungkin 100 tahun atau mungkin 150. Hanya disinilah peran keterbukaan informasi. Ya, mungkin beberapa waktu lalu sudah mulai ya, Solo menyesal bergabung ke RI. Ya, di media kan sudah sangat banyak. Indonesia emas jadi Indonesia cemas. Ya, ya. Terus disambung pasti Jogja yang paling duluan akan merdeka. Ya, karena desa PHD punya wilayah tersendiri. Ya. Nah, ya sekalian ya. Jadi di sini pentingnya sekalian ya. Bagaimana informasi yang baik sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, membuat kebijakan yang tepat akan mengurangi ketidakpuasan. Untuk memuaskan semua pihak mungkin sangat sulit, tapi minimalisir ketidakpuasan. Ingat sobat sederhana yang sekalian ya. Saya sering mencontohkan yang paling sederhana kan Raskin. Saya selalu mengkritisi ya, ketika diundang di Kemendagri di mana ya. Pasti pertama kadang-kadang orang yang berhak tidak tahu. Yang kedua yang paling ini ya, yang paling tidak sudah di kebijakan publik ya, disamaratakan. Padahal tidak semua orang miskin di Indonesia makan beras. Ya, mohon maaf nih, teman-teman Papua sehari-hari makan sagu. Ya, dikasih beras kecewa tidak? Kecewa. Pasti kecewa. Ya, seperti teman-teman ini hari ini buka bersama tapi dikasih sagu, kecewa tidak kira-kira? Pasti kecewa. Ya. Nggak dikasih angpau. Ya, kecuali dikasih angpau tambahnya mungkin gitu. Ya, ini sekalian ya. Jadi jangan salahkan kenapa Papua ingin merdeka. Karena banyak sekali kebijakan yang dianggap merugikan. Ya, mestinya untuk Papua ya jangan, harusnya sagu untuk orang miskin. Harga sagu berapa? Jual sagu yang harga murah. Ya, atau ubi untuk orang miskin. Orang Gunung Kidul sehari-hari makan gaplek sekalian ya. Mestinya Gunung Kidul bukan raskin tapi plekin. Ya. Sehari-hari makan gaplek dikasih nasi lemas ya kira-kira badan. Pasti lemas. Ya. Coba kandang makan gaplek 3 hari lemas ya kira-kira. Lemas. Saya suka guyonan, kenapa di Gunung Kidul begitu ada program Raskin perceraian meningkat 5 kali lipat. Ya mungkin salah satu pada lemes tadi. Ya, biasa makan gaplek dikasih nasi. Nah pemerintah dosa besar saya bilang gitu ya, buat kebijakan begitu. Mungkin kalau dilakukan penelitian mungkin ada kaitannya. Ini sekalian ya. Kalau di Jawa Barat ada program apa? Gaplek miskin, ya mungkin perceraian meningkat juga. Ya, kita habis sekalian. Kenapa? Betapa pentingnya ya adanya kajian dulu ya. Kalau dalam bicara ada formulasi kebijakan dimulai dari
masalah publik dulu. Ya, isu publik, maaf ya. Ketika isu publik itu betul-betul harus ditangani, naik menjadi masalah publik. Ketika masalah publik itu betul-betul harus dicetak ke formulasi kebijakan. Didasari pada kajian ilmiah. Ini sekalian, ya. Makanya sekalian, ya. Kebijakan publik selalu ada 3, ya. Alasan membangun kebijakan publik, ya. Pertama, alasan ilmiah. Setiap kebijakan harus didasari atas kajian ilmiah. Mohon maaf, kalau tadi dikaji dulu, mungkin yang muncul nggak mungkin miskin, tapi mungkin makokin. Makanan pokok untuk orang miskin. Kalau dikaji dulu, ya. Orang NTT dikasih jagung, ya. Orang Ambon dikasih jagung, orang Papua dikasih sagu, orang Gunung Kidul, Cimahi juga masih banyak yang makan gaplek. Ya? Ini kan ya, kalau ilmiah. Yang kedua sekalian, alasan kenapa kebijakan publik penting adalah alasan profesional. Artinya apa? Semua kebijakan itu harus dibuat oleh ahli kebijakan, orang yang paham masalah kebijakan. Nah, celakanya mohon maaf, banyak legislasi di kita, legislatif di pusat di daerah adalah ahli melawak, ya, ahli sinetron, ya. Dan akhirnya apa? Banyak kebijakan yang bukan ilmiah, ya, bukan profesional, tapi yang ketiga, ya, kebijakan politis. Itu, ya. Artinya apa? Ya, politis itu sesuai dengan kepentingan. Bagaimana mau informasi transparan? Diketok palu jam 2 pagi. Ya, padahal sesuatu yang sangat mendasar, ya, untuk kepentingan umat. Ya. Mohon maaf, undang-undang TNI juga kemarin di mana ya? Di hotel dan menjelang dini hari, ya. Hilang kan? Ya. Artinya hilang peran keterbukaan informasi publik kan nggak tahu benar. Ya. Harusnya pas sebelum itu diketuk pasti dong harus disiarkan dulu, ya, di komisi informasi. Ini loh rancangan undang-undang TNI ini loh. Monggo silakan publik yang mau ngasih masukan. Uji publik. Ada uji publik. Makanya dalam formulasi kebijakan, ya, yang terpenting adalah tahap uji publik. Ya, mana yang harus diperbaiki? Dan saya yakin jangan teman-teman sipil, TNI pun sendiri begitu depan. Ya, dengan usia diperpanjang, ya, sampai 65, ya, 63 untuk bintang 3, bintang 4 bisa sampai 65. Bagaimana wibawanya seorang TNI sudah rambutnya putih semua, ya, mungkin sudah maaf, ya, sudah giginya sudah pada, gimana wibawa? Ya, ini kan justru maaf seorang TNI kan harus ya, harus ada performance yang bagus, ada penampilan yang bagus. Sekarang mohon maaf, ada di polisi saja 58 di pinggir jalan, ya, kan sudah seperti sepuh sekarang. Hanya pemuda boro-boro takut, ya, mau diprit ditendang polisinya, ya, orang jalannya sudah tadi, ya, sudah tidak lulus, ya. Dan apalagi misalkan sampai 65. Ini, ya, mungkin secara filosofi juga sudah mulai menyalahi kebijakan. Ini, ya, kenapa harus ikut guru, ya, ikut dosen? Ya, dosen sepuh makin berwibawa, ya, makin dihormati. Coba pemahami, ya, kalau kita ketemu profesor yang rambutnya sudah putih semua, ya, makin takut, ya, makin berwibawa. Tapi mohon maaf untuk polisi, ya, untuk TNI, ya, ketika sudah giginya nggak ada, ya, gimana wibawa? Ini yang harus. Ya. Baik, kembali ke laptop, ya. Sedikit lagi mungkin, ya. Langsung ke slide terakhir saja lah, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini yang terakhir tadi, ya. Nanti karena muaranya akan di sini, bos. Ya. 3 nilai inti pembangunan sebagai outcome dari kebijakan yang efektif. Pertama apa? Kecukupan, ya. Cukup kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ini sekalian, ya. Sebagus apapun kebijakan, kalau tidak sampai ke sini nggak ada gunanya, ya, tidak mengakar, ya, tidak itu. Yang kedua apa? Jati diri bangsa.
Ya, artinya sekalian, kita boleh jadi negara maju, tapi tetap dengan jati diri kita. Kita jangan pernah mau terbawa agenda negara lain. Kita jangan pernah pengaruh agenda-agenda negara lain yang tadi yang jelas akan menjerumuskan kita. Ya, kita tergoda oleh reinventing government, ya, tahun 90, ya, dari David Osborne. Ya, swastanisasi dipahaminya. Kalau reinventing government bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah birokrasi, tapi pelayanannya seperti swasta. Itu maksudnya. Ya. Tetapi, ya, karena tidak memahami kebijakan publik, dianggapnya swastanisasi. Ya, yang jadi Perjan jadi Perum jadi PT, semua sekarang jadi PT. Begitu jadi PT, saham dikuasai asing. Ya, coba Bapak Ibu cek di Google, ya, Pertamina siapa yang punya sahamnya sekarang? BRI siapa yang punya sahamnya sekarang? Pasti, mohon maaf ya, adalah Chinese. Ya. Kenapa mereka mau tahu keuntungannya besar? Nah ini, ya, mereka begitu mudah karena BRI dari mulai kantor pusat sampai ke kecamatan sudah ada gedungnya, ya, sudah ada pegawainya, sudah ada ininya, ya, sudah pasti untung. Ya. Jadi keuntungan BRI kalau tidak salah setahun sekitar 30 triliun. Coba kalau itu masih milik negara. Ya, tidak diswastanisasi, ya. Telkom, ya, terakhir tahun ini kalau tidak salah sama, ya, sekitar 50 triliun. Ya, coba kalau masih milik negara, nggak mungkin kita kesulitan dana untuk makan siang bergizi, ya, makan bergizi. Tapi karena sudah swastanisasi tadi, ya, asing yang menikmati. Kan aturan itu kita minimal 51% negara. Bungkusnya dikaji lebih lanjut, negara paling tinggal 5%. Ya, karena pakai bungkus yang lain tadinya. Misalkan sana sampai Erwin, nanti ke Pak Husni, pasti uang saya juga. Ya, mungkin saya nyuruh Pak Imad, uang saya juga. Ya, itu juga, ya, yang memeriksa. Dan mohon maaf, kelemahan kita begitu mudah, ya, dijadikan instrumen. Sampai ini punya serikat karyawan, well, mereka juga serikat karyawan nggak tanda tangan, misalnya dengan nama. Ini artinya Pak, karena tadi, ya, terakhir, ya, kebebasan dari sikap penghambat, ya, dengan informasi yang transparan, ya, kebijakan yang tepat, kita harus mampu berdaulat demi visi. Makanya terakhir kemarin saya di TV One, ya, komentari kelangkaan gas, ya. Bayangkan mohon Ibu sekalian, kita penghasil gas terbesar kedua di dunia. Masa, ya, beli gas subsidi sampai ibu-ibu berkelar. Kenapa? Salah governance. Tidak ada governance, ya, salah pengelolaan, salah tata kelola. Saya sampaikan ini juga, ini yang paling penting. Ke depan harus dikelola sendiri. Ya. Sekarang yang mengelola British pasti, ya. Kalau kan British apa namanya? Exxon. Mana yang dikelola Pertamina? Pertamina hanya mengelola yang, mohon maaf, ya, yang tidak diambil oleh mereka. Ya, mungkin apa pada istilahnya, ya. Kalau sisa ekspor lah istilahnya. Ya. Jadi pisang itu yang diekspor kan yang apa? Yang bagus, yang mulia, sisanya itulah yang dimakan kita. Jadi kalau ibu bapak beli pisang di pasar, pasti itu sisa ekspor. Ya, beli apel Malang di pasar pasti sisa ekspor. Yang baiknya sudah, termasuk gas tadi, ya, yang baiknya sudah ya, termasuk Garut, ya. Itu sekarang siapa? Prancis juga udah salah. Chevron Prancis, Inggris, ya. Prancis. Banyak kali sekali. Orang Garut melimpah gas sampai antri, bahkan nggak tebal, ya, ibarat ayam mati di mulut. Kenapa? Tidak ada informasi, tidak ada transparansi informasi. Coba kalau terbuka, Chevron terbuka, saya bilang, ya, British terbuka. Berapa yang diekspor? Kalau negara bikin kebijakan, boleh silakan diekspor, maksimal 20%. 80% harus di dalam negeri, ya.
Nggak mungkin pemerintah perlu subsidi gas. Ya, tidak perlu subsidi sama sekali. Ya, termasuk nikel dan sebagainya dan sebagainya. Ya, karena kita semua. Tapi akhirnya tadi ini ya, kita terlanjur selalu menghambat ya pada orang. Kita ikut kalender orang lain ya, kita ikut agenda orang lain dengan bungkus tadi apa? Reinventing government. Ya, itu keinginan Amerika. David Osborne nama Amerika ya, membuat buku negara yang tidak ikut negara yang terbelakang, ya, negara yang apa miskin. Nah kita supaya tidak terbelakang ikut-ikutan ya dengan pola itu agenda mereka. Nah ini ya ke depan kita harus punya agenda tersendiri yang insya Allah ya membuat negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibun warabun ghafur. Ya, saya suka disangka mantan orang kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tanpa saya tidak perlu menyimpulkan karena semua sudah terpapat dengan baik. Mungkin kata akhir saya mengutip kata-kata oh ya, kata-kata Abdurrahman Wahid bahwa demokrasi memerlukan keterbukaan informasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Baik, sebelum kita menutup acara ada penyerahan seramata dari Pak Ketua untuk Prof. Didin.